Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Husaima dengan NIM A1A22075. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas R001. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi untuk menganalisis korupsi pada zaman VOC. Baiklah, sebelum masuk ke materi korupsi pada zaman VOC, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana itu tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dari dampak korupsi itu sendiri mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkannya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kelas saya akan langsung masuk ke materi VOC. Sejak didirikan pada tahun 1602, Kongsi Dagang VOC dianggap sebagai akar kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Meski hanya berkedudukan sebagai organisasi dagang, pada perkembangannya VOC memiliki kekuasaan politik cukup besar layaknya sebuah negara. Pada abad ke-17 hingga awal ke abad 18, VOC mencapai puncak kejayaan ditandai dengan penguasaannya terhadap hampir seluruh wilayah Indonesia dan jalur perdagangan dunia. Namun, di balik keuntungan perdagangan rempah-rempah yang melimpah, berbagai persoalan hingga mulai meronggoti organisasi ini hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Salah satu penyebab runtuhnya VOC adalah adanya praktik korupsi yang dilakukan para pejabat-pejabatnya. Pada 1749, terjadi perubahan mendasar dalam lembaga pengurusan VOC, di mana Parlemen Belanda menetapkan Raja Wilhelm IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan VOC berada di bawah kekuasaan raja langsung, para pejabatnya pun mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Sementara kepentingan pemegang saham diabaikan. Selain itu, para pejabat VOC mulai berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Alhasil, kas VOC semakin merosot karena digunakan untuk membiayai perang, membayar hutang, dan dipakai para pejabatnya untuk berfoya-foya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC dilakukan dengan berbagai macam cara. Ketika masa pergantian jabatan, para pejabat VOC sering menerima hadiah dan upeti. Sistem upeti inilah yang mendorong terjadinya korupsi. Bahkan biaya perang juga dimanfaatkan para pejabat VOC sebagai ladang korupsi mereka. Kemudian, pejabat VOC juga gemar melakukan perdagangan gelap. Salah satu pejabat VOC yang melakukan korupsi adalah Gubernur Jenderal Van Horn yang menumpuk harta hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda. Padahal gaji resminya hanya sekitar 700 gulden setiap bulan. Selain itu, ada pula Gubernur Maluku pada saat itu yang menjabat pejabat VOC. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan 20.000 sampai 30.000 gulden dalam waktu 4-5 tahun dengan gaji sebesar 105 gulden setiap bulan. Praktik korupsi yang mencapai tingkat akut dan pegawai rendah sampai pejabat yang tinggi menyebabkan beban utang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. VOC bahkan sering diartikan sebagai vergan onder korupti, yang berarti tenggelam karena korupsi. Pada akhirnya, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799. Bentuk praktik korupsi VOC juga termasuk markup nota pembelian, penyelundupan barang ekspor, membuat laporan keuangan palsu, dan sogokan penerimaan pegawai. Hingga saat ini, korupsi terus marak di Indonesia. Adapun 3 kasus korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78.000 triliun, lalu mega korupsi Asabri dengan nilai 23.000 triliun. Selain itu, ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17.000 triliun. Jadi, kita sebagai mahasiswa bisa ikut memberantas korupsi dengan cara mengoptimalkan dalam pemberantasan korupsi, pembenahan terhadap diri dan dari kampusnya. Dan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan.
Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Baiklah, sekian, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.